Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, Bapak Ibu-ibu jamaah yang senantiasa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh yang penuh barokah. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf itu adalah ibarat rem yang mampu mengontrol diri kita agar tidak kebablasan. Kemudian roja itu ibaratnya adalah yakni gas. Ya, dalam menerima gas, tetapi gas ini perlu juga agar tidak ngerem terus. Nah, kita harus mengerti dua-duanya itu dalam menggunakannya, memanfaatkannya, dan harus ada. Kalau lenyap salah satu, ibaratnya gas terus yang kencang nggak ada rem akan nabrak-nabrak seperti itu. Diri kita akan sulit terkontrol dan kemudian kalau ngerem terus ya nggak gerak, nggak kemana-mana. Wong takut terus. Nah, nanti insya Allah akan ada pembahasan bagaimana menggabungkan antara al-khauf wa raja itu menurut para ulama. Ar-raja huwa irtiyahu al-qalbi lintidhari ma huwa mahbubun indahu. Roja itu adalah suasana jiwa, nyamannya jiwa, tenangnya jiwa. Untuk apa? Untuk menunggu yang dicintai oleh dia, oleh dirinya. Jadi karena mengharap sesuatu yang baik, yang dia cintai, yang dia senangi, dia merasa damai, kan begitu. Ini adalah roja. Wa idza karat al asbab ghairu majudah fasmul hururi wal ham alaihi asdaq. Disebut yang berharap dan apa yang dia inginkan itu bukan harapan, bukan roja. Kenapa? Karena dia itu adalah tidak memiliki faktor-faktor pendukung. Nah, ini enggak ada sebab-sebab yang bisa membawa dia sampai impiannya, harapannya itu. Oleh orangnya tertipu. Jadi orang yang hanya menghayal, bermimpi di siang bolong, orang Jawa bilang. Ini jadi harus benar, harus benar. Kemudian ismur roja innama yasduku alantidharin mahbubin alantidhari mahbubin tamahadat jami'u asbabihi ad-dakhilah tahta iya ikhtiaril abdi. Jadi kalau berangkat dari situ maka kemudian disebut roja itu adalah akan benar pas ya atas, jadi pas disebut atas sesuatu yang dicintai, yang ditunggu-tunggu selama faktor-faktor pendukungnya yang di bawah kendali dirinya itu komplit lengkap. Jadi biar disebut rojaknya benar kalau harapan yang dia sukai cintai itu memiliki faktor-faktor pendukung, sebab-sebab yang dapat dia tunaikan komplit sesuai dengan kemampuan dia. Seperti itu. Ada orang pengen menunaikan umroh tahun ini atau bulan ini. Dia sudah punya uang cash. Kemudian dia ini sebabnya cash, punya kenalan travel, ya kan, sehat, kemudian punya paspor dan sebagainya. Ini kan faktor pendukungnya ada. Kemudian dia punya niat bulan ini kalau bisa akhir bulan atau saya akan umroh. Nah, itu logis. Nah, harapan seperti itu mungkin ibaratnya seperti itu. Tapi uang nggak ada, paspor nggak punya, ya kan? Faktor pendukung nggak ada. Saya akan
umroh akhir bulan, ya sulit. Ibaratnya seperti itu. Jadi akan benar sebutan roja itu kalau ada faktor-faktor pendukung dan itu memang di bawah kendali seseorang, di bawah kendali seorang hamba. Walam yabqa illa ma laisa yadkhulu tahta ikhtiyarihi wa huwa fadlullahi ta'ala. Kalau sudah faktor pendukung yang di bawah kendali dirinya itu ada dan dia bisa tunaikan, maka tinggal sisi keduanya, sisi berikutnya yang itu di luar kendali seorang hamba, di luar kendali orang yang punya roja itu. Apa itu? Ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang maha mentakdirkan, yang maha menentukan. Contohnya sudah punya uang, sudah seluruh faktor-faktor pendukungnya itu memungkinkan dan lengkap, tapi tiba-tiba Allah berkehendak lain, kan gitu. Itu bisa. Atau belum komplit tapi Allah berkehendak mempermudah, juga bisa. Jadi yang di luar kendali dia, ikhtiar dia, yang itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka semua serba mungkin. Ini yang faktor kedua. Jadi faktor pertama harus mungkin menurut hitungan potensi dirinya, sebab-sebabnya harus komplit. Itu namanya adalah roja. Jadi roja itu juga harus logis. Intinya di situ. Roja itu juga harus logis. Kalau itu terkait dengan harus ada usaha ikhtiar dari kita, ada ikhtiar logis. Tetapi di saat yang sama memang ada faktor yang di luar kendali kita. Yakni takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita minta, harus kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Maka seorang hamba fal abdu idza batha badrul iman wasaqahu bima itta'at. Maka berangkat dari sini, maka seandainya seorang manusia hamba itu menebarkan benih iman, kemudian menyiraminya dengan ketaatan, wa taharru min syauqil akhlaq ar-radilah, kemudian mensucikan, menyemai, membersihkan lahannya itu dirinya dengan dari ranjau-ranjau akhlak yang buruk, dari ranjau-ranjau kebiasaan buruk, ya perilaku buruk. Wantadzara min fadlillahi ta'ala tathbitahu, kemudian menunggu dari karunia Allah untuk ketetapannya, keberhasilannya, untuk suksesnya. Ala dzalika ilal mauti, dan dia istiqomah seperti itu sampai mati. Ya, wa husnil khatimah al-muhdiyah ilal maghfirah, dan kemudian sampai ending yang positif, ya, yang membawa dia untuk mencapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena intadzaruhu rajaan hakikian, maka orang seperti ini, maka harapannya untuk bisa masuk surga itu adalah harapan yang hakiki. Apa? Satu sisi dia itu menebarkan benih iman, menanamkan, menancapkan, menguatkan konsep keyakinan iman dalam dirinya. Di saat yang sama dia beramal soleh. Amal solehnya ibarat sawah, ya dia disirami dengan ketaatan, dibersihkan dari penghambat-penghambat taatnya itu, pengganggu, pengacau, kemaksiatan, ya, pembangkangan dan sebagainya, maksiat dan seterusnya. Dan kemudian setelah itu dia tunaikan terus dari awal sampai ending kehidupannya sampai mati, istiqomah seperti itu, maka kemudian diharap husnul khotimah, maka harapannya itu adalah harapan yang benar. Jadi seperti ini gambaran roja itu. Ada harapan, ada usaha, ya kan? Kemudian ada usaha-usaha terus, dan kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun di sini ada al-farqu bainar roja wal ghurur. Ada perbedaan. Ini dalam konteks kehidupan nyata itu ada orang yang mempunyai roja dan mempunyai hurur. Jadi perbedaan antara roja, harapan, dan hurur, yaitu tipuan, tipu daya. Orang yang tertipu. Ada orang yang benar rojanya, ada orang tertipu, merasa dia berharap tapi tertipu. Nah ini. Apa itu? Ya. Al-farqu bainar roja wal ghurur, anna roja idza hamala 'alal amal wa hatha 'alaihi wa saqa ilaihi fa huwa sahih.
Jadi perbedaan antara roja dan tipuan adalah bahwa roja itu ketika seseorang mampu membawa, ya, mengorientasikan harapannya itu untuk beramal dan mendorong dirinya terus untuk beramal dan kemudian menyetir dirinya itu untuk menuju ke target atau harapannya itu, maka dia itu adalah benar rojanya. Wa inda ila al-bitalah wal inhimak ila fil ma'asi fahuwa ghurur. Kalau ada orang punya harapan, ya punya sesuatu yang dia cita-citakan, yang itu dia cintai, tetapi masalahnya harapannya itu justru menyetir dia, mengarahkan dia untuk nganggur, untuk malas-malasan, ya kemudian justru terjerumus pada maksiat, maka orang ini adalah tertipu. Pengen masuk surga, kemudian ternyata dalam tujuannya masuk surga. Ini impian setiap orang di dunia ini. Hidup nggak lama, ingin masuk surga, itu semua pasti suka. Tetapi dalam ikhtiar hariannya, dia itu justru malas-malasan beribadah, ogah-ogahan. Ya, ogah-ogahan, dan di saat yang sama justru terjerumus ke maksiat, berlaku dosa dan sebagainya. Itu orang tertipu. Kalau tanya sampai pengen masuk surga, oh saya pengen, pasti. Tetapi ternyata tindak tanduknya, perilakunya, realitas hidupnya tidak menuju ke sana, itu tertipu. Semacam itu. Nah, wa kasirun, ya, minal juhal, jadi ada banyak dari orang-orang bodoh iktamadu ala rahmatillahi wa afih. Jadi bersandar atas sayang Allah dan ampunannya, wa karomi dan kemurahannya, fadoyya'u amrahu wa nahyahu wa nasu annau syadidul iqab wa anau la yuraddu ba'su al-qaumil mujrimin. Jadi ada banyak orang yang bodoh, yang salah orientasi, salah pikir dan sebagainya, bersandar atas sayang Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, kemurahan Allah. Karena ini yang diharapkan, akhirnya apa? Mereka doyau amrohu wa nahyahu, menyia-nyiakan, ya, perintah Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lupa bahwa Allah itu syadidul iqab. Allah itu adalah maha besar siksaannya. Memang betul Allah syadidul iqab wa innahu ghafurur rahim. Itu pasti. Yang dia ingat itu Ghafurur Rahim aja. Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha ini terus itu aja yang diingat. Akhirnya apa? Orangnya meremehkan dalam hidup ini. Nah, ini meremehkan apa? Perintah Allah, kebaikannya, menunaikannya aras-arasan semaunya. Maksiat meninggalkannya juga berat, nyerempet terus. Ya, udah biasa, udah maksiat itu. Aku ini sudah mental wali. Lihat maksiat itu udah, meskipun saya di situ itu nggak akan nggak akan terpengaruh begitu. Hati-hati ini nanti kalau maghrur. Nah ini, nanti kalau ini maghrur, semacam itu, tertipu, dan semacam itu. Nah, wamani tamada 'alal 'afwi mal israr 'ala dzambi fa huwa kal mu'anid. Nah ini. Dan barang siapa saja yang dia itu bersandar kepada ampunan Allah tetapi di saat yang sama, jadi dia berharap ampunan Allah itu Maha Pengampun, Allah pengampun gitu. Dalam keyakinannya, prinsipnya. Enggak apa-apa nyerempet-nyerempet titik, Allah Maha Pengampun. Tetapi mal israr, dia tunaikan itu dengan suasana terus-menerus 'alal dzambi, berbuat dosa. Jadi berharap ampunan Allah tapi dosanya terus gitu. Terus dosanya ditunaikan. Fahuwa kal mu'anid, maka orang seperti itu seperti orang yang membangkang Allah Subhanahu wa taala. Harus hati-hati. Betul memang kita ini harus roja. Berharap Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu maha sayang pada hambanya. Tetapi kemudian kebablasan harapannya. Karena apa? Rem dirinya
Rojaknya kuat, tapi remnya tadi loh nggak ada. Los, kalau orang Jawa bilang los dol. Terus menerus maksiat. Tapi dia sama Allah Rahim gitu, terus gitu. Maka orang seperti itu adalah seperti orang yang justru membangkang Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ungkapan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Jadi tidak ada dosa kecil yang diulang terus-menerus. Jadi enggak ada dosa kecil. Jadi dosa kecil itu memang apa namanya? Banyak amalan-amalan yang bisa otomatis menghapus. Wudu merontokkan dosa kecil, namanya ibadah merontokkan dosa kecil, seterusnya. Apalagi istighfar dan seterusnya, tobat dan seterusnya pasti rontok. Itu secara apa namanya konsepsional. Tetapi kalau kemudian dia berharap dengan itu semua merontokkan apa dosanya rontok, tapi di saat sama maksiat juga terus dosa kecilnya itu, maka itu juga ungkapan ini berlaku. La saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau diterus ditunaikan terulang-ulang berisiko. Ini karena meremehkan. Ya, wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Artinya dosa besar pun kalau diiringi istighfar, tobat dan berhenti, maka insya Allah juga akan lenyap. Tapi dosa kecil terus menerus dan sebagainya, ya bisa jadi dosa besar karena kalau mu'anid orang yang membangkang tadi itu. Nauzubillah. Nah, semacam itu. Ini harus hati-hati. Qala Rajulul Hasan, seorang laki-laki berkata kepada Hasan Al-Basri, araka tawil al-buka. Ya Imam, aku melihatmu kok banyak menangis, nangisnya terus-menerus, suwe. Qala akhafu an yatrohani wala yubali. Jadi saya takut Allah melemparkanku ke dalam neraka dan kemudian Allah itu cuek, tidak ngurus, tidak peduli akan nasibku. Nah ini takut. Ini khauf. Nah ini khauf. Nah saya teruskan. Nah, wa mimma yang bagi an yu'lam anna man raja syai'an istalzama salata umur. Nah ini. Dan dari yang seharusnya diketahui oleh seorang yang punya harapan akan sesuatu, maka dia wajib untuk memenuhi 3 perkara. Yang pertama adalah ahaduha, yakni mahabbatu mayarjuhu. Nomor 1, orang berharap itu akan benar dengan harapannya, dengan rojaknya kalau dia mencintai, menyenangi apa yang diharap. Serius. Contohnya orang ingin masuk surga. Ingin dapat ridho Allah. Ingin dapat sayang Allah. Ingin diampuni Allah dan seterusnya. Dia harus senang akan hal itu. Dan orang itu kalau senang akan mengejar, itu pasti. Berusaha untuk menggapai. Dan juga akan terus terngiang-ngiang dalam pikirannya, perasaannya setiap saat. Ada ungkapan itu, man habba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak ingat, banyak nyebut. Nah, ini diingat terus. Orang bilang ingin ridho Allah, ingin sayang Allah, ingin ampunan Allah, ingin masuk surga, kehidupan ending yang positif di akhirat kelak. Tapi nggak pernah eling itu. Kalau udah sehari-hari itu yang diingat dunia, duit, kerja, urusan-urusan material dan sebagainya, lupa kehidupan akhirat. Nah itu berarti ada pertanyaan. Apakah benar kamu itu punya harapan masuk surga? Mendapatkan ridho Allah, kehidupan bahagia di akhirat. Jadi orang yang punya cita-cita itu betul-betul itu ditempel di papan, ditulis atau di lemari atau dibuka itu kelihatan. Apa tujuanmu? Itu harapan. Jangan-jangan yang kita harap itu jangka pendek, yang hanya sudut pandang kita yang sangat pendek. Target hidup, target tahun ini mendapat apa namanya income berapa? Yang paling kadang-kadang itu terbatas di itu. Ya nggak apa-apa. Boleh sebenarnya itu target-target material, kalau itu pengusaha segini, kalau itu kerja segini, nggak masalah. Tetapi ingat, target hakiki hidup kita itu adalah
kehidupan akhirat kelak. Ini yang penting. Yang pertama, mencintai itu dengan serius, dan kemudian kalau mencintai mesti begitu. Harus ingat terus. Yang kedua, asani khaufu min fawati. Dia takut, khawatir terlepas dari yang dia senangi itu. Terlepas. Coba orang itu kalau punya target itu, yang pertama atau punya harapan masih dia menyenanginya. Kalau udah menyenanginya, berusaha sekuat tenaga, takut ucul, lepas sih. Nah, kemudian yang ketiga, sa'yu fi taksili bi husnil imkan. Dia itu berusaha sekuat tenaga untuk menggapainya ini sesuai dengan segala potensi yang mungkin dia lakukan. Segala cara yang memungkinkan dia pakai untuk memperolehnya dengan cara yang benar tentunya. Nah, ini. Kalau ingin masuk surga, segala cara yang menuju surga dipakai. Nah, ini. Ibarat orang itu ingin menggapai itu kan usahanya itu meningkat. Kalau nggak meningkat akan dicerobot orang, kan begitu. Terus menerus menggapai usahanya itu. Menggapai ridho Allah surga, ya usahanya serius. Ya, kemudian segala kepotensi yang bisa dia lakukan, dilakukan. Ibarat diri kita dalam seharian kita. Alhamdulillah kita kumpul di sini, di rumah Allah ini, di masjid ini, untuk mencapai ridho Allah bersama-sama. Maka ya kita, karena tujuan kita akhirat, bahagia yang abadi, masuk surganya Allah, maka satu ya harus cinta, kedua khawatir tidak masuk surga, dan berusaha sekuat tenaga untuk terus bersama-sama gimana membangun masjid ini, ibadah di sini terus meningkat, tidak stagnan, tidak begitu-begitu aja, apalagi turun, apalagi di pasca Ramadan ini berat sekali. Ramadan ini Allah beri kita contoh konkret, seharusnya seperti itu loh dirimu, itu kan seperti itu sebenarnya. Kita bisa, kamu bisa. Ada rasa yang senang, gembira, itu iman. Untuk beribadah, untuk taat, itu hidayah, itu dia taufik, itu. Nah kemudian kita sudah mampu melaksanakan, terus beribadah, menggapai itu Allah, dan segala potensi yang membatalkan, yang mengganggunya mampu kita hilangkan, kan begitu. Apa maksiat-maksiat kita bisa, karena takut tidak menggapai pahala puasa dan sebagainya, sia-sia puasanya, bisa. Jadi kita ini bisa menjalankan perintah Allah itu, menyeimbangkan antara taat dan meninggalkan maksiat, itu bisa. Itu bulan Ramadan, dan sekarang Ramadan terus berlalu, ini sudah hari ke-19 atau 20, hari ke-20. Nah ini 19 ya, 19 hari ke-19 sekarang ini akan lenyap juga. Maka ini renungan kita, apakah Allah yang beri contoh kepada kita, kita mampu kita jaga dan kita tingkatkan. Ya kan? Kita ini harus berusaha meningkat. Barang siapa yang harinya kan begitu ya, hari-harinya itu lebih buruk dari kemarin, dia mal'un, terlaknat. Barang siapa yang sama merugi, kan begitu. Nah ini merugi. Dan idealnya apa? Hari-harinya lebih baik dari sebelumnya. Itulah orang-orang yang akan beruntung, orang yang sukses. Lah kita harus berusaha ke sana. Semacam itu. Lah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan roja. Ya, roja kita harus berharap pada Allah. Jadi penuh harap. Karena harapan itulah yang menjadikan kita ini hidup sesungguhnya. Apapun kondisi kita. Orang kalau sudah punya harapan itu akan berat. Allah berfirman. Qala Allah Ta'ala mukhbiran an mu'mini ali Fir'aun. Allah Ta'ala mengabarkan tentang orang mukmin di keluarga Fir'aun. Wa ufawidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Fa'waqahu Allahu sayyiati ma makar. Jadi orang mukmin di keluarga Fir'aun itu
mempunyai prinsip dan doa, ufawwidu amri ilallah. Dan aku haturkan, serahkan, pasrahkan urusanku kepada Allah. Ini menyerahkan, memasrahkan. Innallaha basirun bil ibad. Sungguhnya itu Allah itu maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hamba, atas hamba-hambanya. Fawaqallahu sayyiati ma makaru, maka Allah Subhanahu wa taala ya melindunginya, menjaganya dari keburukan makar Fir'aun dan pasukannya. Jadi dia ini punya penuh harap, meskipun di tengah kekuasaan Fir'aun yang maha jahat, yang kufur, yang betul-betul mengaku Tuhan, saya level itu, dan dia beriman. Dan itu kan istrinya. Subhanallah. Kemudian dia secara diam-diam terus memasrahkan, mengharapkan itu kebaikan dari Allah, diserahkan semuanya kepada Allah, penuh harap. Maka ternyata Allah benar menjaganya, melindunginya. Subhanallah. Nah, kemudian dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku kata Allah, inda dhanni abdi bi, tergantung ini dzon. Dzon itu di sini mohon maaf. Kata para ulama, dzon itu artinya dua. Dzon itu artinya kalau bahasa sehari-hari biasa itu memang artinya praduga, prasangka, sangkaan. Azunnu iyyakum wa dhanna. Jauhlah dari suudzon, zon. Final zon akdzabul hati. Karena zon itu adalah seburuk-buruk ucapan ataupun ya praduga ya, seburuk-buruk ucapan. Jadi di sini zon itu aslinya begitu. Tetapi zon menurut para ulama artinya bisa nggak begitu. Apa? Zon itu artinya adalah yakin. Bukan praduga, menduga. Dan dalam ilmu tingkatannya itu zon itu adalah ada ilmu, ada zon, kan begitu kalau usul fikih itu kajian itu. Ada ilmu itu ma'rifatus syai', ma'rifatan tamatan atau idraku syai' idrakan tamah. Mengetahui suatu dengan pengetahuan yang 100% sempurna. Itu yakin. Kalau zon itu di bawahnya, ghair tamah, jadi tidak sempurna. Itu kalau pengetahuan atau ilmu. Tetapi dzon dalam Al-Quran dan dzon dalam hadis itu artinya sebenarnya harus kita ketahui artinya dua. Tergantung syak kalam, tergantung kalimat yang dalamnya. Jadi dzon di sini seperti ini juga dalam Al-Quran. Sholat itu adalah berat kan gitu. Illa al-khasyiin. Wa inna lakabaratun alal khasiin. Salat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang yang yadhun, ini bukan menduga ya. Jadi orang yang yakin, kecuali orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Tuhannya dan akan kembali kepada Tuhannya. Yakin. Itu orang yang mampu khusyuk, orang yang mampu sholat dengan baik. Kalau nggak yakin hanya menduga, nggak mungkin. Ini. Yang kedua ini, hadis ini. Ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung keyakinan hambaku kepadaku. Jadi kalau hamba itu yakin kepada Allah, percaya kepada Allah 100%, maka Allah akan memberinya. Tergantung keyakinannya. Nggak yakin ya enggak. Lah orang yang praduga, levelnya nggak yakin, nah itu gimana Allah memberi? Mau kita ini ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kan begitu. Berdoalah, mintalah, berharaplah kepada Allah dan kamu muqinuna, yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Nah kalau ragu, menduga Allah gimana? Berarti enggak yakin. Nah itu tentunya seperti itu. Nah, jadi roja itu ya, kalau itu benar, tulus, penuh keyakinan, maka insya Allah itu akan memberi kita. Anak kata Allah tergantung keyakinan hamba kepada. Kalau kita nggak serius,
nggak 100%, ragu-ragu, aras-arasan, ya Allah nggak memberi. Tapi kalau kita yakin pasti Allah akan mengabulkan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada hadis lain ini tentang apa namanya? Tentang roja itu. Ini dari Anas radhiyallahu anhu, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala atau qala Allah ta'ala, Allah berfirman hadis qudsi. Ya bna Adam, tentang roja. Ya, ini harus kita yakini. Ya bna Adam, ana ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wal ubali. Wahai anak Adam, saya ini tergantung apa yang kamu harapkan, yang kamu minta kepadaku dan kamu harapkan kepadaku. Jadi anak itu tergantung apa yang kamu harapkan, kamu minta kepadaku. Selama kamu itu mau berdoa, mau minta, mau berharap. Jadi anak saya itu ya tergantung apa yang kamu minta, apa yang kamu harap. Sesuai harapanmu, sesuai permintaanmu. Oh, selama kau mau seperti itu, ghafartu laka ala ma kana minka, aku ampuni apa yang ada pada dirimu dari kesalahan dan sebagainya, wala ubalin, aku tidak akan peduli, nggak ngurus lagi itu. Allah kalau sudah bilang mengampuni, nggak diinget-inget, besoknya udah lupa, dibiarkan, nggak kayak manusia. Halal bihalal ini tadi malam saya ngisi halal bihalal. Pertanyaan menarik, Ustaz, kalau ada orang halal bihalal salam-salaman, maaf-maafan, lesanya semuanya maaf ya, lahir batin, terserah bahasanya, lahir batin J, ngapunten J, bahasa macam-macam itu. Tapi hatinya tidak seperti lesanya, gampangannya begitu. Mana kira-kira yang diterima oleh Allah itu? Mana? Ya, ini apa namanya? Sesungguhnya untuk urusan maafkan itu, kita harus meniru Allah ini. Kalau Allah itu kalau sudah memaafkan, sudah dilupakan. Dan kita ini kan dalam Asmaul Husna itu kita harus meniru sifat-sifat Allah sebenarnya. Akhlak Allah itu kita tiru, menjadi akhlak kita. Ya Ghafar, Allah Maha Pengampun. Ya kita ini ya juga begitu, harus punya jiwa pemaaf. Kan seperti itu. Allah itu afuun, Maha Pemaaf. Ya kita juga harus meniru dalam karakter kita. Mudah maafkan. Dan ciri orang bertakwa yang itu buah dari puasa itu adalah apa? Juga begitu. Orang yang sukses berpuasa itu bertakwa hasilnya. Ciri orang sukses puasa itu bertakwa lah. Salah satu karakter sifat orang bertakwa itu adalah wal afina anin nas. Jadi di sini memaafkan manusia, mudah maafkan, bukan minta maaf. Minta maaf itu harus, tetapi justru karakter orang bertakwa itu mudah maafkan. Apakah dimintai maaf atau tidak. Kalau ada sesuatu maafkan, mungkin dia lupa dan sebagainya, mungkin dia nggak tahu dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ini sudah dimintai maaf, kok nggak maafkan, sebenarnya yang masalah itu orang yang tadi itu memaafkan itu, yang dimintai maaf. Ini kita harus hati-hati itu. Apa? Kalau masih ingat terus itu bisa sakit diri kita, lahir batin. Orang yang udah minta maaf itu lega hatinya. Ya nggak apa-apa. Kan jangan hatinya damai, tenang, sehat, nyaman hidupnya, sudah nggak punya beban. Karena punya problem dengan temannya, saudaranya dan sebagainya, udah fresh, plong. Lah ini orang yang dimintai maaf, bilang memaafkan, sudah salam-salaman dan sebagainya, tapi masih dipikirkan terus setelah hidupnya, itu terbebani lahir batin dan bisa menjadi sakit hati dan sakit fisik, rugi besar. Makanya ini salah satu kunci sehat dalam hidup ini lahir batin kan wal afina, hanya mudah memaafkan, dan itu meniru sifat Allah ini.
Dan itu juga ciri sifat orang yang dijamin surga itu, tidak punya iri, punya dengki, punya marah orang, kan itu ciri dalam hadis itu. Ini yang harus kita pahami lah. Allah seperti itu. Ya ibn Adam, lau balagot dunubuka. Lau balagot, kalau sampai dunubuka, ya dosamu itu ananas sama, jadi sampai ke langit, tembus langit. Dosamu itu wis numpuk tembus langit. Summa astaghfartani, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, sungguh aku akan memaafkanmu. Ini Allah ya. Allah itu maha pengampun ini, masya Allah. Kita harus begitu, keyakinan kita harus yakin itu. Selama kita mau berdoa, mau berharap, Allah akan mengampuni meskipun, dan Allah nggak peduli. Ya, subhanallah. Kemudian kalau dosa kita juga banyak, sampai langit tembus langit, minta ampun, maka Allah akan mengampuni. Ya ibn Adam, inna kalau ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, kalau kamu ya datang kepadaku dengan sepenuh isi bumi dosa, salah, sumalaki tani, kemudian kamu bertemu denganku, la tusyriku bi syai'an, dengan tidak melakukan kesyirikan, tidak membawa dosa syirik, la ataitu ka bi qurabi maghfirah, sungguh aku akan datang kepadamu, menyambutmu dengan sepenuh isi bumi ampunan. Subhanallah. Ini sayang Allah, Ghafurur Rahim. Allah itu adalah luar biasa sayangnya. Jadi kita harus banyak berharap pada Allah, yakin dengan itu semua. Tetapi tadi itu jangan sampai maghrur. Satu sisi kita harus yakin Allah seperti ini, Allah pemaaf, Ghafurur Rahim, penyayang, betul itu. Tapi jangan sampai maghrur. Nah ini. Kemudian ini banyak sebenarnya, kita baca sebagian aja. Ya. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf itu, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan sayangku itu adalah seluas segala sesuatu. Ya. Dan rahmatku itu seluas segala sesuatu. Jadi sayangnya Allah itu meliputi semuanya. Ya, meliputi seluruh makhluknya di langit maupun di bumi. Itu semua di bawah sayang Allah, di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Baidawi, yang Baidawi itu berkata, menafsiri, wa hadza fid dunya, maksudnya di dunia. Selama kehidupan dunia ini, apapun yang di langit, apapun di bumi itu disayangi oleh Allah, diberi apa? Karunia oleh Allah. Orang kafir diberi, orang paling kafir pun mengaku Tuhan diberi kecukupan, ya, harta yang melimpah seperti Fir'aun, Qarun dan yang lain-lain. Semua dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling membanggakan dimanapun belahan bumi itu. Sehingga ada ungkapan orang kafir itu justru kok hidupnya enak. Nah, itu harus hati-hati itu. Namanya diistidraj dulu. Sudah begitu umurnya dawa-dawa. Itu harus hati-hati kita. Nah ini. Lah itu di dunia. Jadi Allah itu memang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wa amma fil akhirah. Ini adapun di akhirat, faqala ta'ala, Allah berfirman, fasaktubuha lilladzina yattaqun, maka akan aku catat dia, sayangku, aku akan berikan sayangku, ar-rahmatku lilladzina yattaqun, khusus spesial hanya orang-orang yang bertakwa. Di dunia yang betul semuanya diberikan oleh Allah. Baik orang yang Allah cintai, Allah benci, diberi semuanya. Dunia itu. Tetapi khusus di akhirat, bahwa sayang Allah, rahmat Allah diberikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Maka rahmat Allah itu, ya ini ada istilahnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada yang menafsiri Ar-Rahman itu adalah di dunia, Ar-Rahim itu di akhirat. Lah, di sini ada penjelas. Ada penjelas bahwa Rahman Rahimnya Allah itu seperti apa di dunia akhirat itu. Itu dipilah di dalam hadis Rasulullah SAW. Sami itu Rasulullah yaqul, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah itu membagi sayangnya, rahmatnya 100 bagian. Nah ini, jadi 100 bagian.
Fa'amsaka indau tis'atan wa tis'ina. Kemudian Allah menahan di sisinya 99 sayangnya, rahmatnya. Ya wangzala fil ardi juz'an wahidan, kemudian Allah turunkan di muka bumi ini satu bagian dari rahmatnya, dari sayangnya itu. Satu bagian saja. Satu bagian tok. Dan satu bagian sayangnya Allah itu telah membuat isi dunia ini tertata dengan baik sejak berahulu. Orang Jawa bilang sejak dahulu kala, kita nggak tahu. Awal diciptakan itu dipenuhi dengan sayangnya Allah, rahmatnya Allah untuk makhluknya, semuanya tertata rapi, indah dan seterusnya ini sampai sekarang. Itu hanya dengan satu sayangnya Allah. Dan semua makhluknya tercukupi, terpenuhi, nggak kekurangan. Itu semua sayang Allah. Burung-burung penerbangan, hewan-hewan hidup dengan nyaman dengan komunitasnya kan gitu, dengan sesuai dengan dia dengan siapa berteman, namanya ya kucing bertemu dengan kucing dan seterusnya itu. Semua juga diberi rahmat Allah. Ikan-ikan, apalagi kita manusia diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu makhluk-makhluk langit, bumi dan sebagai lautan itu sampai sekarang itu teratur seperti ini karena rahmat Allah. Dan itu hanya 1%, bayangkan. 1% sayangnya Allah itu membuat kehidupan ini seperti ini dari dahulu diciptakan sampai nanti kiamat terjadi. Berarti rahmat Allah sangat besar. Sebentar saya selesaikan. Ya. Famin dalikal juz yatarohamul khalaik. Dan dengan satu bagian itu yatarohamul khalaik. Maka seluruh makhluk berkasih sayang. Hatta tarfa'u dabatan hafiroha hatta tarfa'u dabatun hafiroha an waladiha khasyata an tusibahu. Ya, kemudian dia takut sehingga dabah unta itu mengangkat kakinya dari anaknya takut menimpanya, menginjaknya. Sebab itu karena sayang Allah. Nah, terus yang 99% atau 99 sayangnya Allah ditaruh di mana? Itu ditahan oleh Allah, nanti diberikan kepada lilladzina yattaqun, diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Diberikan kepada orang yang beriman. 99% diberikan. Makanya seperti apa indahnya surga? Seperti apa nikmatnya surga? Mala ain rat wala udun samiat wala qatara fi bali basyar, fi qalbi basyar. Itu. Jadi ada ungkapan bahwa indahnya surga itu tidak pernah terbayangkan oleh orang. Enggak bisa terbayangkan. Wala qatara fi qalbi basyar. Mala ain rat wala udun samiat, tidak pernah terlihat oleh mata, didengar keindahannya itu sifatnya itu oleh telinga manusia. Telinga itu orang itu seindah menulis kata-kata, ngomong seindah omongan, mensifati atau mencondro, orang Jawa bilang itu. Mencondro keindahan dan kebaikan. Kalau di wayang itu nyondro itu luar biasa. Itu condro. Itu wayang itu ada dimulai dengan condro itu dengan bahasa-bahasa Sanskerta yang indah. Itu nggak akan mampu menggambarkan indahnya surga. Karena apa? 99%, sementara manusia itu yang diketahui untuk mencondro yang dia tahu itu hanya 1% saja. Nggak akan terbayang. Maka sehingga surga itu luar biasa. Kalau kita baca Quran, baca hadis, dan itu diberikan khusus kepada orang-orang yang bertakwa. Ini kita tentunya harus banyak berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sayang Allah diberikan kepada kita semuanya. Tetapi ingat, kita tidak boleh maghrur. Ya, tertipu. Karena kalau tidak, ya kita akan salah, merasa penuh harap, tetapi ternyata tertipu. Ini terakhir, ini karena ternyata sudah mau habis, hadisnya cukup baik, saya pikir cukup di situ. Yang terakhir, terus gimana menyeimbangkan roja dan khauf? Mohon maaf ini, ada yang ulama memang mengutamakan khauf, biar remnya kuat, kan gitu ya. Ada yang mengutamakan mengutamakan itu dalam arti itu ya rojaknya lebih besar gitu maksudnya. Kemudian ada yang dalam hidup ini khaufnya lebih besar atau rojaknya lebih besar. Kalau Gus Baha itu kalau nggak salah itu adalah yang memilih
rojaknya lebih besar. Begitu. Kalau Gus Bah itu dalam ceramah-ceramah itu jadi mengikuti juga ulama juga bahwa apa namanya rojaknya lebih besar. Tapi di sini dalam kitab ini apa namanya seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim juga dan seterusnya itu bahwa beliau memilih i'lam. Ini pendapat. Annal mukhtaril abdi fi hali sihati. Ini. Ketahuilah bahwa yang terpilih, yang harus dipilih dari seorang hamba atau bagi seorang hamba fi hali sihati ketika dia sehat, ketika dia normal hidupnya, sehat normal. Ayyakuna khaifan rajian. Ya bahwa dia itu harus menjadi orang yang satu sisi khaif, harus khawatir, satu sisi juga penuh harap. Penuh khawatiran, penuh harap. Jadi khawatiran jangan-jangan Allah marah padaku, Allah gak menerima amalanku salah, amalanku kurang. Di saat yang sama juga roja, berharap Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah menyediakan kebaikan padaku, menerima amalku, itu juga harus ada. Nah ini. Tapi gak boleh tadi itu lepas kendali dari salah satunya. Wan yakuna khaufu wa rajahu sawa'an. Ini. Dan harus seimbang. Ya harus sama antara khaufnya dan rojaknya. Jadi apa? Menurut kitab ini, gimana kita mensinkronkan antara rojak khauf itu harus sama, seimbang. Gak boleh lebih kuat rojaknya, ya nanti remnya loss atau nggak bagus, atau apa namanya khaufnya, ya kan sehingga dia amalnya nggak ada harapan, itu juga boleh. Harus seimbang. Wa fi halil marad, dan dalam keadaan dia sakit yatamahasu ar-raja. Ini yatamahadur raja, dia harus menguatkan rojaknya. Sembuh yakin sembuh gitu loh. Yakin sembuh, Allah itu maha sayang. Nanti kita doa wa idza maridtu fa huwa yashfin, kan gitu. Fa huwa yashfin, Allah yang menyembuhkan. Yakin itu, jadi penuh harap Allah yang menjamin kesehatan. Nah ini semacam itu roja. Nah, dan berarti ini kan artinya kebalikannya. Kalau keadaan normal, wajar, sehat, berlebihan, apa karunia Allah banyak, rezeki Allah melimpah dan sebagainya. Nah, bisa juga dia kuatkan khauf, kan begitu, bisa. Jangan-jangan ini adalah apa? Istidraj. Kan gitu loh. Salah satu sisi kita harus ada seimbang gitu. Ini kok mudah sekali ya urusanku dan sebagainya. Jangan-jangan istidraj ini. Nah, itu dimunculkan sehingga dia juga apa namanya? Berhati-hati. Ini juga penting. Nah, jadi seperti itu, ada seimbang. Wa qawaidus syar'i min nususil kitab was sunnah wa ghairu dzalika mutawaffirah, dan kaidah-kaidah syariat ya dari yang berasal dari nas-nas teks-teks Quran dan Sunnah dalam hal ini sangat banyak. Nah ini Allah berfirman, Inna rabbaka lasarul iqab wa innahu laghafurur rahim. Allah itu sangat cepat siksanya, tapi di saat yang sama Allah itu ghafurur rahim, maha pengampun, maha penyayang. Jadi seimbang. Allah itu juga seimbang lah. Inilah kita harus apa namanya menyeimbangkan antara roja khauf. Nggak boleh terlalu takut, juga nggak boleh terlalu berharap. Seimbang. Ya, ini 50-50. Sehingga hidup kita juga nyaman. Ada remnya, antara gasnya itu juga seimbang. Nah, semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Ya, semoga Allah memudahkan langkah hidup kita, memberi kita ridho terus, ya maunah terus, sayangnya kepada kita terus, sehingga diberi kemudahan untuk menuju surganya Allah bersama-sama di rumah Allah ini dan terus meningkat harapan kita. Demikian yang kami sampaikan. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.